Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita datang lagi kepada Tuhan dalam doa pagi. Sebelum kita lanjut, kita mendengarkan firman Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena sungguh Engkau baik, Engkau begitu setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami ada lagi, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu, urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu, supaya setiap firman-Mu Tuhan boleh mendapatkan tempat dalam setiap hati kami. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Korintus atau suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 kita akan membaca di ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan kesaksian hidup. Ini merupakan pengalaman daripada Paulus. Ini merupakan kisah nyata, perbuatan yang nyata dari Rasul Paulus. Saudara, kalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada Rasul Paulus dibandingkan dengan kenyataan di saat dia menulis surat ini, saudara-saudara, sangatlah jauh berbeda. Ya, 180 derajat. Kalau dulu sebelum dia menjadi anak Tuhan, seorang rasul, dia adalah seorang yang sangat anti dengan anak-anak Tuhan. Dia adalah penghalang dari setiap penginjilan. Dia adalah penghalang dari setiap pertumbuhan. Bahkan dia adalah seorang penganiaya, saudara-saudara, orang-orang Kristen pada zaman itu. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan pada saat perjalanan, dia mendapatkan mandat untuk membunuh orang-orang Kristen. Maka di tengah jalan Tuhan menangkap dia. Dan saudara-saudara, disitulah dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengalami perubahan hidup total dari seorang yang anti menjadi seorang yang simpati, dari seorang yang penganiaya menjadi seorang yang sering dianiaya ketika dia telah menjadi anak Tuhan, ketika dia telah menjadi rasul. Sebab itu saudara-saudara, dalam pembacaan yang kita baca tadi, Rasul Paulus menyinggung tentang kasih karunia. Kasih karunia, saudara-saudara, itu adalah suatu pemberian dari seorang yang tinggi derajatnya, tingkatnya, pangkatnya, kedudukannya kepada seorang yang paling rendah dan hina. Dalam hal ini, saudara-saudara, adalah kasih karunia dari Allah kepada orang-orang berdosa. Kasih karunia atau satu pemberian yang seharusnya tidak pantas, tidak layak, saudara-saudara, diterima.
Tetapi itulah kasih karunia Allah. Sebab firman Allah katakan kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang telanjang. Kita adalah orang-orang yang hina. Kita adalah orang-orang yang sedang menuju pada kebinasaan. Tetapi kasih karunia Allah yang telah merubah, mengangkat kita dari dosa, menyelamatkan kita, membenarkan kita, saudara-saudara, dan kita boleh menikmati damai sejahtera. Nah, sebab itu Rasul Paulus dalam suratan ini dia katakan, saudara-saudara, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dan daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia dari Allah yang menyertai aku. Kasih karunia, saudara-saudara. Lagi-lagi Paulus berkata tentang kasih karunia. Karena kasih karunia Allah dia boleh diselamatkan. Karena kasih karunia Allah dia boleh dibenarkan. Karena kasih karunia Allah, saudara-saudara, dia boleh menjadi seorang rasul. Kemudian dia bekerja keras. Itu juga karena kasih karunia Allah. Sebab itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, kasih karunia Allah, saudara-saudara, tidak menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah datang kepada kita agar supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, atau jangan sampai kasih karunia Allah menjadi sia-sia atau menjadi tidak berguna. Paulus mengajak kita agar supaya kita menghargai kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah juga saya dapat katakan itu adalah merupakan kesempatan. Kasih karunia Allah itu merupakan peluang. Kasih karunia Allah, saudara-saudara, adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu, berbuat sebanyak-banyaknya bagi Dia yang telah memberikan kasih karunia itu. Haleluya. Paulus bekerja keras. Paulus katakan dia adalah rasul yang paling hina dari latar belakangnya, karena dia seorang penentang, dia seorang penganiaya. Tetapi ketika dia menjadi percaya, dia menerima kasih karunia Allah, saudara-saudara, dia menjadi seorang pegiat yang sangat gigih. Bahkan dia dianiaya, ya, dipenjara. Tapi semua dia katakan karena kasih karunia. Itu pun kasih karunia ketika dia dipenjara, dia menderita karena Kristus. Itu adalah bagian daripada kasih karunia. Dan saudara, tidak ada sesuatu yang sia-sia apapun yang kita lakukan dalam rangka, saudara-saudara, karena kasih karunia. Saudara, kita menjadi orang Kristen bukan kebetulan. Kita menjadi anak Tuhan bukan kebetulan, saudara. Tidak ada kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kita menjadi orang percaya bukan kebetulan. Kita menjadi anak Tuhan bukan kebetulan. Kita menjadi hamba Tuhan bukan kebetulan. Kita jadi pelayan bukan kebetulan. Kita jadi pendoa bukan kebetulan. Kita selamat bukan kebetulan. Semua sudah dalam rencana Allah, rancangan Allah. Allah tidak pernah kebetulan, saudara. Kita menjadi anak Tuhan bukan karena kebetulan. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Untuk memperjelas, saudara-saudara, bahwa kita menerima keselamatan, kita menerima anugerah itu bukan kebetulan. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Jadi bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Dia yang memilih kita, Dia yang menetapkan kita.
Karena dia memilih kita, dia menetapkan kita, berarti dia punya tujuan, dia punya maksud dalam setiap kehidupan orang percaya. Tidak kebetulan, saudara. Ya, karena dia punya maksud, dia punya rencana dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi kita. Dan dia katakan tadi, dia telah memilih dan menetapkan saudara-saudara kita semua supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dipilih, ditetapkan, kemudian diutus perintah untuk menghasilkan buah. Saudara, sebab itu Paulus katakan tadi, jangan sampai kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Tetapi marilah kita belajar menghargai kasih karunia Allah, menjunjung tinggi kasih karunia Allah. Dengan apa? Dengan pergi dan menghasilkan buah. Saya ajak lagi saudara-saudara, kita dah baca dalam Filipi pasalnya yang ke-1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan ayat 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang ku pilih? Aku tidak tahu. Saudara, kembali lagi Paulus tegaskan, ya. Saudara-saudara, kita hidup dalam dunia ini, kalau kita masih hidup, berarti itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu, saudara-saudara, di mata kacamata Paulus, berarti kita harus pergi untuk menghasilkan buah. Haleluya. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang pasif, jangan menjadi anak Tuhan yang statis, jangan jadi anak Tuhan yang masa bodoh, jangan jadi anak Tuhan yang cuek, acuh tak acuh. Tapi saudara-saudara, kita senantiasa menjadikan supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia, kita isi dengan segala kegiatan kita. Kita berbuah, kita berguna bagi orang banyak. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Biar kita menghargai kasih karunia Allah. Jangan sampai kasih karunia Allah itu, pengorbanan Kristus kayu salib, menjadi sia-sia. Tetap kita giat, setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Kami kembali dengan firman-Mu. Firman Allah mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Kami diselamatkan, kami ditebus, kami dibenarkan. Biarlah kami tidak sia-siakan kasih karunia Allah itu. Kami mau pergi, kami mau bekerja untuk menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus campur tangan, dan Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan kami. Terus Engkau memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, dan berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, mulai dari pusat, daerah sampai ke desa-desa. Berilah kepada mereka hikmat dari Tuhan, kemampuan dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya mereka membawa bangsa kami kepada kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.